Jadi di sini gini, depan ini saya bawah udah tas 2, ini akuarium, belakang sini penuh lagi. Hai Aquamate, video ini akan dimulai dalam hitungan 10 detik. Jadi sebelum video ini dimulai, subscribe, klik tombol di bawah yang berwarna merah, dan jangan lupa aktifkan notifikasi atau gambar lonceng di sebelah kotak subscribe agar kalian dapat mengetahui update terbaru dari kami. Aman? Ayo kita mulai dari sekarang. Oke, thank you. Kalian sudah menjadi Aquamate. Welcome to Mahkota Aquatic Channel. Enjoy this video. Hai Aquamate, kembali lagi ke channel kita Mahkota Aquatic Your Hobby Solution. Ini kali ini kita mau jalan-jalan ke rumahnya Pak De Yuli. Lengkong Omah. Omah ini ada Instagramnya nanti di sini. Kalau yang mau kepo-kepo, kita nanti langsung aja ya ngikutin kita jalan-jalan ke Lengkong Omah dan Pak De Yuli. Let's go. Mungkin nanti kita di Pak De Yuli ini mau mau sharing-sharing tentang ikan cupang, mau tanya-tanya tentang ikan cupang, dan tentunya bagaimana sih cara untuk perawatan ikan cupang itu nantinya sendiri tentunya. Oke guys, kita udah sampai ke rumahnya Pak De Yuli ya, di Jalan Arya Mukti, Semarang, dan untuk alamat lebih lanjutnya nanti ada di bawah ini. Terus nanti kita ini setelah ini langsung aja masuk ke sesi Beta Talk. Oke guys, kita udah masuk di sesi Beta Talk. Ini sama Pak De Yuli, dan nama Instagramnya nanti ada juga ya di bawah ini ya, jangan lupa Follow. ya. Jangan lupa di follow nanti Instagramnya, Pak. di support. Facebook juga ada. Facebook juga ada. Nanti juga di sini ya untuk Facebooknya di sini. BA. Bisa. Lengkap. Kalau mau beli gimana kalau nggak ada WA? Bener. Ini langsung aja ya guys, pertanyaannya yang pertama nih, namanya siapa sih sebenarnya Pak De Yuli ini, kok terkenal dengan Pak De Yuli Lengkong Omah gitu? Sebenarnya nama saya itu Dwi Yulianto. Pak Dwi Yulianto. Ya, dipanggil Pak De ya mungkin karena usia saya yang lebih tua dari teman-teman yang lain, jadi dipanggilnya Pak De. Kenapa ada Lengkong Omah? Lengkong Omah itu bukan marga atau apa. Lengkong Omah itu cuma tempat cupang saya ada di samping rumah. Kalau bahasa Jawa samping rumah kan lengkong. Jadi Lengkong Omah itu artinya di samping rumah. Gitu. Siap. Terus untuk alamatnya sendiri ini di mana? Alamatnya di Jalan Arya Mukti Tengah 5, nomor 272, Badurungan. Di Semarang guys, ini di Badurungan. Untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana sih Pak De Yuli pembagian waktu, misal kerja terus merawat ikan cupangnya tuh gimana pembagian waktunya? Kalau pertama kali main cupang dulu itu masih kerja. Jadi cuman kerjanya juga nggak kayak kerja di kantor, harus absen jam 7, jam 8, pulang jam 4 sore. Jadi karena kita kerjanya juga advertising, jamnya kerjanya juga di luar, jadi masih bisa disambi. Jadi mau berangkat jam 9 masih bisa ngasih makan ikan, pulang kerja, beli pakan, ngasih makan ikan, dan cuma gitu aja. Berarti nggak terlalu terikat gitu ya? Nggak terikat. Waktu itu belum belum dijadikan sumber mata pencaharian. Beda sama sekarang gak ya Pak? Beda sama sekarang. Oke. Terus ini nih, kenapa sih bisa memilih ikan cupang nih? Padahal kan ikan-ikan yang lain kan banyak. Sebenarnya sih kejadiannya itu simpel. Saya belikan ikan anak saya kurang
habis itu saya cari akuarium, beli akuarium di Telogosari, dan di situ jual cupang. Saya beli 2 ekor lah. Habis itu tak tunjukin ke temen, aku punya ikan cupang. Temen saya, temen SMA itu yang punya pondok pesantren bilang, kenapa ikan kayak gitu? Kenapa nggak carikan kontes? Di situ saya baru tahu, loh emang ada kontes. Ada, kata beliau. Makanya saya harus coba cari ikan kontes itu seperti apa. Terus untuk awal mula sendiri di dunia cupang udah berapa tahun nih Pak Di? Kalau untuk ini Mei ya? Iya, Mei ini sudah masuk ke 4 tahun. 4 tahun. 4 tahun di cupang. Kemudian selain itu selain apa ya, bisa dibilang kan sebagai salah juga nih Pak Di. Ya. Apakah juga beternak sendiri, apakah nge-breed sendiri juga apa enggak? Kalau nge-breed itu hanya iseng kalau buat saya. Bisa. Iseng itu dalam arti misal nih, saya punya ikan yang cakep, punya biasanya saya cari betinaan, baru kita ternak sendiri, di-breed sendiri. Jadi istilahnya jadi banyak, jadi sedikit nggak masalah. Karena ini memang iseng. Nyoba-nyoba berhadiah, dan alhamdulillah pernah jadi, dan ikannya pernah juara. Untuk pertanyaan selanjutnya nih, selama nge-breed tuh tips and triknya tuh apa aja Pak D biar ikannya tuh jadi bagus, jadi masuk ke kriteria kontes lah? Sebenarnya kalau masalah nge-breed itu hampir semuanya bisa. Cuman kalau tangannya nggak adem, bener-bener dia bisa menghasilkan banyak, kebanyakan nggak bisa. Istilahnya nih, kadang ada peternak yang bisa menghasilkan 500 ekor. Saya dengar di luar itu pernah itu rekor kalau nggak salah 1.200 sampai 1.500. Itu dalam satu lubukan? Iya, dalam satu peternak itu saya pernah dengar, pernah baca juga rekornya kalau misalnya 1.500 1.200 sekali beternak. Nah itu kalau tipsnya sih ya, kalau untuk beternak saya nggak bisa ngasih tip, saya cuma iseng soalnya. Kalau belajar tips beternak, mending ke bener-bener peternak Langsung ya. Karena kalau buat saya sendiri pribadi hanya jodohkan, jadi banyak alhamdulillah, Nggak jadi, nggak jadi ya alhamdulillah. Kebanyakan kayak gitu, kayak kita nge-breed sendiri itu banyak suka dukanya, banyak dukanya malah daripada sukanya. Terus kan untuk ini kan selama di dunia cupang kan Pak De Yuli sering ikut kontes kesana kesini. Iya. Itu berapa lama sih setelah berkecimpung di cupang akhirnya bisa ikut kontes? Apakah juga langsung ikut apa gimana itu ceritanya Pak? Enggak sih, dulu setelah saya dikasih tahu teman saya ikan kontes, saya muter ke Semarang. Teman-teman yang jual ikan di Facebook saya datengin satu persatu. Kemudian di situ saya berkenalan dengan Beta Lawang Sewu. Kenapa habis itu saya ke arah sana? Kalau kita mau mengenal ikan, kalau kita mengenal lebih paham ikan, setidaknya kita itu kumpul dengan komunitas. Karena komunitas pasti mereka sudah paham dengan ikan. Di situ saya mulai belajar dengan BLS, dan saya sampai sekarang banyak teman-teman BLS yang ngajarin, terutama buat saya Master Sifu, Mas Adi. Mas Adi. Dari beliau saya belajar dari nol, jualan, dikasih ikan sama dia. Pertama kali ngajak kontes ya dia. Jadi saya pinjam ikan temen namanya Mas Lukman, bawa ikan satu di Purwodadi, pulang-pulang dosanya patah, itu saya juga nggak enak itu.
ikan half moon. Di situ saya senang sama half moon. Berarti paling suka sama jenis half moon ya? Ya, senang, paling senang sama half moon. Kenapa tuh kok bisa suka sama half moon? Kan padahal banyak kayak plakat, giant. Sebenarnya apa ya? Kalau di half moon itu senangnya begitu dia sudah gede ekornya, itu begitu dia bulat gitu, wah cantik ya. wes bagus. Seneng ya. Walaupun plakat ada, giant ada, memang beberapa teman ada yang half moon itu susah, memang susah. Karena setiap ikan half moon itu kadang settingan air itu beda-beda. Dengan kasih ketapang, ada yang mau, ada yang enggak. Kadang besok kuncup, besok sembuh lagi. Susahnya di situ kalau makanya kan kadang banyak pemain ikan yang takut sama half moon. Tapi kalau yang seneng ya pasti tetap aja di half moon. Ya kalau saya nih sekarang nih lagi kosong half moon. Trouble di air. Berarti sangat berpengaruh ya itu untuk air. Sangat berpengaruh. Nah, untuk perawatan ikan cupang ala Pak Deyul itu gimana sih? Sebenarnya tuh ikan cupang itu gampang. Kalau di sini 2 hari ganti air total, jangan telat kasih makan. Udah itu aja. Kalau di sini pagi sama sore makannya ya timpanin pagi sama sore. Terus 2 hari sekali ganti total, kuras total istilahnya, kuras total. Kan kadang ada yang di sifon tuh, Iya. di sifon itu kita nggak sifon di sini kuras total. Ya istilahnya untuk buat saya kalau sifon sama kuras total cepat, kuras total. Kalau sifon kan kita berdiri satu-satu nih, Iya. satu-satu nunggu lama nyedotin. Kalau Langsung ganti total kan pukul, nah itu aja, lebih cepat, makanya lebih enak daripada sifon. Saya sih kuras total. Lagi lanjut ya. Terus Ngawet kan ini. terus untuk ini kan Pak Deyul kan tadi sering kontes. Terus pencapaian terbaiknya selama kontes tuh apa yang paling berkesan atau gimana itu? Apa itu? pencapaian terbaik selama kontes ya. Saya tuh pencapaian terbaik kalau untuk saat ini yang saya paling senang saudara. Tambah saudara. Satu, saya punya saudara di itu satu. Yang kedua, jaringan saya ada di mana. Istilahnya kan kita dalam konteks ikan kontes itu kalau kita punya jaringan kuat itu enak. Mau kontes kemana aja ada saudara. Itu kalau pencapaian sih banyak beberapa, ya nggak banyak banget sih, cuman biasanya sama tim. Kadang kita ke Sidoarjo pernah juara umum, itu teman-teman satu tim. Terus di Depok kita pernah juara umum gabungan sama Bogor. Ya karena kadang ada yang perorangan yang juara umum, kadang ada yang tim untuk kejar juara umum. Kalau untuk di Grand Champion ya hanya di plakat sih, belum pernah Grand Champion. Padahal saya senang Paling suka pun banget. tapi belum pernah selama ini di CHM. Itu yang impian yang belum terwujud sampai saat ini. Grand Champion HM. Musuhnya banyak. Siap. Ternyata juga banyak tuh yang suka half moon, padahal perawatannya sulit gitu. Ya, kadang kan setiap tempat, setiap rumah itu airnya beda-beda. Ada yang cocok, ada yang Iya. enggak gitu ya. Kalau airnya cocok, wah orang itu pasti juara terus. Ngaruh banget ya kalau air. Iya, ngaruh sekali kalau untuk ikan. Terus kalau kontes yang paling berkesan, entah itu juara atau enggak, tapi kan pasti ada kesannya tuh yang paling berkesan selama ini. Kontes paling berkesan itu kita ada yang berkesan itu kita berangkat satu mobil, itu kita ke Tangerang
ke Tangerang itu 2018 apa 19 kemarin itu 2019 Tangerang 21 22 September 2019 Tangerang itu kita berangkat naik Innova berdelapan 2, 3, 3 pulangnya itu setiap ikan juara itu kita dapat akuarium bulat biasa. Itu kan ada dusnya. Iya. Ya toh. Nah, saya duduk di depan, saya itu duduk sampai gini. Oh, untuk tempat akuarium. Untuk akuarium karena kita dapat sekitar 17 piala. Juara 1, juara 2, juara 3 ada. Jadi di sini gini, depan ini saya bawah udah tas 2, ini akuarium, belakang sini penuh lagi 16 bagi semua itu Paling berkesan. ya karena apa umpel-umpelan. Terus yang menyedihkan ada apa ya menyedihkan bukan buat pribadi sih, semua buat teman-teman, cuman nggak kita blow up keluar karena beberapa teman yang jadi panitianya ada. Tapi yang paling berkesan itu tadi di mobil. Ya. Oh, sama akuarium juga. Sama kalau akuarium satu lagi ke Pasuruan tuh. Iya. Ke Pasuruan itu pertama kali kontes nasional dapat juara 3, dapat 1 piala, ikannya juga beli di lokasi. Itu dikasih sama temen Pekalongan, itu juara pertama kali juara. Padahal ikan beli di lokasi malah dapat juara 3 itu Ya kebanyakan kalau sekarang pun kalau saya nggak punya ikan beli di lokasi. Oh, berarti yang penting berangkat dulu di lokasi. Oh, oke. Masalah ikan nanti lah. Iya. Wadah ikan pasti nggak ada ikan berangkat ya berarti ya. Teman-teman kan mesti bawa ikan banyak. Iya. Tinggal kita datangin jual nggak beli. Kalau cocok beli aja. Juara apa nggak juara, orang kita juga sudah senang sama ikannya. Yang penting kan itu. Yang penting kita bisa pilih sendiri, Iya. suka dulu sama ikannya itu ya. Sekali. Terus Pak Dri kan sebagai seller juga nih. Ya. Ikan yang paling mahal, 1 ekor ikan wis paling mahal Pak D pernah jual itu berapa?